Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyana Waiding, ini NIM 1122099 dari kelas A. Jadi untuk pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai stack. Nah, di sini itu yang ada pada struktur dan algoritma dengan Python. Nah, di sini itu ada ringkasan di mana yang pertama itu ada tumpukan atau kemudian kedua itu ada antrian, yang ketiga itu ada antrian berujung ganda. Nah, di sini pada tumpukan atau stack itu jadi tumpukan atau stack itu adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan metode masuk terakhir, keluar pertama atau LIFO prinsip. Nah, kemudian penggunanya di sini dapat menyisipkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, namun hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan. Objek yang tersisa di yang disebut atas tumpukan. Nah, kemudian di sini ada dua operasi, di mana yang pertama itu ada push, yaitu memasukkan informasi ke dalam tumpukan. Yang kedua itu ada pop, itu mengambil informasi dari tumpukan. Nah, contohnya itu seperti browser internet, di mana menyimpan alamat situs yang baru dikunjungi dalam stack. Kemudian setiap pengunjung situs baru itu alamatnya akan dikirim ke stack, dan browser mengirim pengguna untuk pop di mana pop itu mengambil informasi dari stack dan kemudian dikembalikan ke situs yang dikunjungi sebelumnya menggunakan tombol kembali. Nah, kemudian di sini juga ada di sini ada gambar, di mana di sini juga dijelaskan bahwa editor teks yang biasanya menyediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyana Waiding, ini NIM 1122099 dari kelas A. Jadi untuk pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai stack. Nah, di sini itu yang ada pada struktur dan algoritma dengan Python. Nah, di sini itu ada ringkasan di mana yang pertama itu ada tumpukan atau kemudian kedua itu ada antrian, yang ketiga itu ada antrian berujung ganda. Nah, di sini pada tumpukan atau stack itu jadi tumpukan atau stack itu adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan metode masuk terakhir, keluar pertama atau LIFO prinsip. Nah, kemudian penggunanya di sini dapat menyisipkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, namun hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan. Objek yang tersisa di yang disebut atas tumpukan. Nah, kemudian di sini ada dua operasi, di mana yang pertama itu ada push, yaitu memasukkan informasi ke dalam tumpukan. Yang kedua itu ada pop, itu mengambil informasi dari tumpukan. Nah, contohnya itu seperti browser internet, di mana menyimpan alamat situs yang baru dikunjungi dalam stack. Kemudian setiap pengunjung situs baru itu alamatnya akan dikirim ke stack, dan browser mengirim pengguna untuk pop di mana pop itu mengambil informasi dari stack dan kemudian dikembalikan ke situs yang dikunjungi sebelumnya menggunakan tombol kembali. Nah, kemudian di sini juga ada gambar, di mana di sini juga dijelaskan bahwa editor teks yang biasanya menyediakan mekanisme atau audio yang membatalkan operasi pengeditan terkini dan kembali ke keadaan dokumen selanjutnya. Kemudian operasi pembatalan ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam stack. Nah, di sini juga ada tipe data abstrak tumpukan, di mana secara formal stack itu adalah tipe data abstrak atau ADT, di mana sehingga instannya S mendukung dua metode berikut, di mana spush yaitu tambahkan elemen E ke bagian tumpukan atau stack S, kemudian spop yaitu hapus dan kembalikan elemen teratas dari tumpukan S atau kesalahan terjadi jika tumpukan kosong.
Nah, selain itu, di sini juga kita menentukan metode pengaksesan untuk kenyamanan, di mana stop ini itu mengembalikan referensi ke dalam elemen teratas tumpukan S tanpa menghapus, yaitu kesalahan terjadi jika stek kosong. Nah, di sini juga ada S empty. Ada S is empty, di mana mengembalikan true jika tumpukan S tidak mengundang elemen apapun. Nah, kemudian di sini ada len S, yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S dengan pattern, di mana kita mengimplementasikan ini dengan metode khusus yaitu len. Nah, di sini berdasarkan konversi, kita berasumsi bahwa stack yang dapat diubah, yang dapat stack yang baru dibuat adalah kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas tumpukan. Dan elemen ditambahkan ke tumpukan dapat memiliki tipe sembarang. Nah, di sini ada kolom, itu ada operator, return value, dan stack context. Nah, di sini ada expose, di mana operatornya itu expose yaitu dalam kurung 5, kemudian returnnya itu tidak ada, kemudian stacknya itu ada 5. Nah, di sini juga ada push. Nah, di sini juga ada push dalam kurung 3, returnnya itu kosong, dan kemudian pada stack itu akan tercetak 5,3, di mana 5-nya ini nilai 5 ini diambil dari nilai push. Jadi pada saat pada saat apa ya, terprint itu akan muncul, hasilnya itu akan 5,3, sama juga dengan lens. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada implementasi teks berbasis array sederhana, di mana kita akan menggunakan pola dasar adductor untuk membuat tumpukan ADT menggunakan daftar. Nah, di sini pola dasar adductor itu berlaku untuk konteks apapun, di mana kita secara efektif ingin mengidentifikasi kelas yang ada sehingga metode cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait namun berbeda. Nah, kemudian di sini sebagai contoh itu kita dapat mengimplementasi tumpukan menggunakan daftar Python. Nah, kita akan mengidentifikasikan pemunculan baru atau kosong itu yang lebih sesuai untuk tumpukan kosong dengan indeks error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Nah, di sini ada stack. Di sini ada kolom, yaitu kolom kolom stack dengan realization with Python lines, di mana di sini ada push e, di mana realisasinya itu ada L append e, kemudian sedangkan pub itu adalah L pub, stop itu adalah L min 1, kemudian s is empty itu adalah len dalam kurung L sama dengan 0, kemudian len s itu adalah len L. Nah, di sini ada kolom di mana kalau L itu adalah tambahkan, sedangkan pub itu adalah apa ya? Adalah masuk. L itu tambahkan atau masuk, sedangkan loop itu keluar. Pub itu keluar. Nah, di sini ada kelas MPT expansion dengan menggunakan kelas kelas apa ya? Menggunakan kelas array stack. Mungkin kita bisa untuk mengimplementasikannya. Mungkin sini kita coba ya. Nah, di sini tuh yang pertama itu kelas MPT, kelas M MPT exception dulu, ini kemudian. Nah, kemudian sini ada kelas, bukan kelas lagi untuk array, array stack. Jadi mungkin kita bisa paskan. Nah, kemudian
sini tuh ada pertama metode ini itu give init dengan parameter self titik 2 kemudian self dot privacy data. Jadi misalnya jika ada tanda seperti ini, tanda ini berarti itu adalah privasi ya. Kemudian sama dengan kemudian juga di sini ada dev dengan metode len dengan parameter self kemudian return len len self. Kemudian dev is npt self kemudian return len and self take data. Di sini titik. Nah, kemudian titik 2 dan dev push self titik 2 dan self data event Nah, kemudian di sini juga ada dev top self. Kemudian ada if self div is empty. Kemudian raise np kemudian mistake is mistake is empty. Kemudian return self take data min 1. Kemudian dev of self dan if self
menambahkan mekanisme atau audio yang membatalkan operasi pengeditan terkini dan kembali ke keadaan dokumen selanjutnya. Kemudian operasi pembatalan ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam state. Nah, di sini juga ada tipe data abstrak tumpukan, di mana secara formal stack itu adalah tipe data abstrak atau ADT, di mana sehingga instannya S mendukung dua metode berikut, di mana S push yaitu tambahkan elemen E ke bagian tumpukan atau stack S. Kemudian S pop yaitu hapus dan kembalikan elemen teratas dari tumpukan S atau kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Nah, selain itu, di sini juga kita menentukan metode pengaksesan untuk kenyamanan, di mana stop ini itu mengembalikan referensi ke dalam elemen teratas tumpukan S tanpa menghapus, yaitu kesalahan terjadi jika stack kosong. Nah, di sini juga ada S empty. Ada S is empty, di mana mengembalikan true jika tumpukan S tidak mengundang elemen apapun. Nah, kemudian di sini ada len S, yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S dengan Python, di mana kita mengimplementasikan ini dengan metode khusus yaitu len. Nah, di sini berdasarkan konversi, kita berasumsi bahwa stack yang dapat diubah, stack yang baru dibuat adalah kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas tumpukan. Dan elemen ditambahkan ke tumpukan dapat memiliki tipe sembarang. Nah, di sini ada kolom, itu ada operator, yaitu value dan stack context. Nah, di sini ada spush, di mana operatornya itu expose yaitu dalam kurung 5, kemudian returnya itu tidak ada, kemudian stacknya itu ada 5. Nah, di sini juga ada push. Nah, di sini juga ada push dalam kurung 3, returnya itu kosong dan kemudian pada stack itu akan tercetak 5,3, di mana 5-nya ini nilai 5 ini diambil dari nilai push. Jadi pada saat terprint itu akan muncul, hasilnya itu akan 5,3, sama juga dengan lens. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada implementasi teks berbasis array sederhana, di mana kita akan menggunakan pola dasar adductor untuk membuat tumpukan ADT menggunakan daftar. Nah, di sini pola dasar adductor itu berlaku untuk konteks apapun, di mana kita secara efektif ingin mengidentifikasi kelas yang ada sehingga metode cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait namun berbeda. Nah, kemudian di sini sebagai contoh itu kita dapat mengimplementasi tumpukan menggunakan daftar Python. Nah, kita akan mengidentifikasi kemunculan baru atau kosong itu yang lebih sesuai untuk tumpukan kosong dengan indeks error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Nah, di sini ada stack. Nah, di sini ada kolom, yaitu kolom stack dengan realization with Python lins, di mana sini ada push E, di mana realisasinya itu ada L append E, kemudian sedangkan pub itu adalah L pub, stop itu adalah L min 1, kemudian S is empty itu adalah len dalam kurung L sama dengan 0, kemudian len S itu adalah len L. Nah, di sini ada kolom di mana kalau L itu adalah tambahkan, sedangkan pub itu adalah adalah masuk. L itu tambahkan atau masuk, sedangkan loop itu keluar. Pub itu keluar. Nah, di sini ada kelas MPT expansion dengan menggunakan menggunakan kelas array stack. Mungkin kita bisa untuk mengimplementasikannya. Mungkin sini kita coba ya. Nah, di sini tuh yang pertama itu kelas MPT
class m mpt exception dulu ini kemudian sini ada kelas bukan kelas lagi untuk array stack. Jadi mungkin kita bisa paskan. Nah, kemudian sini tuh ada pertama metode ini itu def init dengan parameter self titik 2 kemudian self dot privacy data. Jadi misalnya jika ada tanda seperti ini, tanda ini berarti itu adalah privasi ya. Kemudian sama dengan kemudian juga di sini ada def dengan metode len dengan parameter self kemudian return len self. Kemudian def is mpt self kemudian return len and self data. Di sini titik. Nah, kemudian titik 2 dan def push self titik 2 dan self data event Nah, kemudian di sini juga ada def top self. Kemudian ada if self text is empty. Kemudian raise mp kemudian mistake is mistake is empty. Kemudian return self titik data min 1. Kemudian def of self dan if self
mekanisme atau audio yang membatalkan operasi pengeditan terkini dan kembali ke keadaan dokumen selanjutnya. Kemudian operasi pembatalan ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam state. Nah, di sini juga ada tipe data abstrak tumpukan, di mana secara formal stack itu adalah tipe data abstrak atau ADT, di mana sehingga instannya S mendukung dua metode berikut, di mana S-push yaitu tambahkan elemen E ke bagian tumpukan atau stack S. Kemudian S-pop yaitu hapus dan kembalikan elemen teratas dari tumpukan S atau kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Nah, selain itu, di sini juga kita menentukan metode pengaksesan untuk kenyamanan, di mana stop ini itu mengembalikan referensi ke dalam elemen teratas tumpukan S tanpa menghapus, yaitu kesalahan terjadi jika stack kosong. Nah, di sini juga ada S empty. Ada S is empty, di mana mengembalikan true jika tumpukan S tidak mengundang elemen apapun. Nah, kemudian di sini ada len S, yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S dengan Python, di mana kita mengimplementasikan ini dengan metode khusus yaitu len. Nah, di sini berdasarkan konversi, kita berasumsi bahwa stack yang dapat diubah, stack yang baru dibuat adalah kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas tumpukan. Dan elemen ditambahkan ke tumpukan dapat memiliki tipe sembarang. Nah, di sini ada kolom, itu ada operator, return value, dan stack context. Nah, di sini ada spush, di mana operatornya itu expose yaitu dalam kurung 5, kemudian returnnya itu tidak ada, kemudian stacknya itu ada 5. Nah, di sini juga ada push. Nah, di sini juga ada push dalam kurung 3, returnnya itu kosong dan kemudian pada stack itu akan tercetak 5,3, di mana 5-nya ini nilai 5 ini diambil dari nilai push. Jadi pada saat pada saat terprint itu akan muncul, hasilnya itu akan 5,3, sama juga dengan lens. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada implementasi teks berbasis array sederhana, di mana kita akan menggunakan pola dasar adductor untuk membuat tumpukan ADT menggunakan daftar. Nah, di sini pola dasar adductor itu berlaku untuk konteks apapun, di mana kita secara efektif ingin mengidentifikasi kelas yang ada sehingga metode cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait namun berbeda. Nah, kemudian di sini sebagai contoh itu kita dapat mengimplementasi tumpukan menggunakan daftar Python. Nah, kita akan mengidentifikasi kemunculan baru atau kosong itu yang lebih sesuai untuk tumpukan kosong dengan indeks error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Nah, di sini ada stack. Di sini ada kolom, yaitu kolom stack dengan realization with Python lins, di mana di sini ada push E, di mana realisasinya itu ada L, F, and E. Kemudian sedangkan pub itu adalah L pub, stop itu adalah L min 1, kemudian S is empty itu adalah len dalam kurung L sama dengan 0, kemudian len S itu adalah len L. Nah, di sini ada kolom di mana kalau L itu adalah tambahkan, sedangkan pub itu adalah adalah masuk. L itu tambahkan atau masuk, sedangkan loop itu keluar. Pub itu keluar. Nah, di sini ada kelas MPT expansion dengan menggunakan menggunakan kelas array stack. Mungkin kita bisa untuk mengimplementasikannya. Mungkin sini kita coba ya. Nah, di sini tuh yang pertama itu kelas MPT
class m mpt exception dulu ini kemudian sini ada kelas bukan kelas lagi untuk array stack. Jadi mungkin kita bisa paskan. Nah, kemudian sini tuh ada pertama metode ini itu get init dengan parameter self titik 2 kemudian self dot privacy data. Jadi misalnya jika ada tanda seperti ini, tanda ini berarti itu adalah privasi ya. Kemudian sama dengan kemudian juga di sini ada def dengan metode len dengan parameter self kemudian return len self. Kemudian def is empty self kemudian return len and self take data. Di sini titik. Nah, kemudian titik 2 dan def push self titik 2 dan self data open nah kemudian di sini juga ada def top self kemudian ada if self def is empty kemudian raise empty kemudian mistake is mistake is empty kemudian return self take data min 1 kemudian def of self dan if self
mekanisme atau audio yang membatalkan operasi pengeditan terkini dan kembali ke keadaan dokumen selanjutnya. Kemudian operasi pembatalan ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam state. Nah, di sini juga ada tipe data abstrak tumpukan, di mana secara formal stack itu adalah tipe data abstrak atau ADT, di mana sehingga instannya S mendukung dua metode berikut, di mana spush yaitu tambahkan elemen E ke bagian tumpukan atau stack S, kemudian spop yaitu hapus dan kembalikan elemen teratas dari tumpukan S atau kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Nah, selain itu, di sini juga kita menentukan metode pengaksesan untuk kenyamanan, di mana stop ini itu mengembalikan referensi ke dalam elemen teratas tumpukan S tanpa menghapus, yaitu kesalahan terjadi jika stack kosong. Nah, di sini juga ada S empty. Ada S is empty, di mana mengembalikan true jika tumpukan S tidak mengundang elemen apapun. Nah, kemudian di sini ada len S, yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S dengan Python, di mana kita mengimplementasikan ini dengan metode khusus yaitu len. Nah, di sini berdasarkan konversi, kita berasumsi bahwa stack yang dapat diubah, stack yang baru dibuat adalah kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas tumpukan. Dan elemen ditambahkan ke tumpukan dapat memiliki tipe sembarang. Nah, di sini ada kolom, itu ada operator, value, dan stack context. Nah, di sini ada spush, di mana operatornya itu expose yaitu dalam kurung 5, kemudian returnya itu tidak ada, kemudian stacknya itu ada 5. Nah, di sini juga ada push. Nah, di sini juga ada push dalam kurung 3, returnya itu kosong dan kemudian pada stack itu akan tercetak 5,3, di mana 5-nya ini nilai 5 ini diambil dari nilai push. Jadi pada saat apa ya, terprint itu akan muncul, hasilnya itu akan 5,3, sama juga dengan lens. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada implementasi teks berbasis array sederhana, di mana kita akan menggunakan pola dasar adductor untuk membuat tumpukan ADT menggunakan daftar. Nah, di sini pola dasar adductor itu berlaku untuk konteks apapun, di mana kita secara efektif ingin mengidentifikasi kelas yang ada sehingga metode cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait namun berbeda. Nah, kemudian di sini sebagai contoh itu kita dapat mengimplementasi tumpukan menggunakan daftar Python. Nah, kita akan mengidentifikasikan pemunculan baru atau kosong itu yang lebih sesuai untuk tumpukan kosong dengan indeks error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Nah, di sini ada stack. Di sini ada kolom, yaitu kolom stack dengan realization with Python lines, di mana di sini ada push E, di mana realisasinya itu ada L append E, kemudian sedangkan pub itu adalah L pub, stop itu adalah L min 1, kemudian S is empty itu adalah len dalam kurung L sama dengan 0, kemudian len S itu adalah len L. Nah, di sini ada kolom di mana kalau L itu adalah tambahkan, sedangkan pub itu adalah apa ya? Adalah masuk, L itu tambahkan atau masuk, sedangkan loop itu keluar. Pub itu keluar. Nah, di sini ada kelas MPT expansion dengan menggunakan kelas kelas apa ya? Menggunakan kelas array stack. Mungkin kita bisa untuk mengimplementasikannya. Mungkin sini kita coba ya. Nah, di sini tuh yang pertama itu kelas MPT
class m mpt exception dulu ini kemudian sini ada kelas buatkan kelas lagi untuk array stack. Jadi mungkin kita bisa paskan. Nah, kemudian sini tuh ada pertama metode ini itu get init dengan parameter self titik 2 kemudian self dot privacy data. Jadi misalnya jika ada tanda seperti ini, tanda ini berarti itu adalah privasi ya. Kemudian sama dengan kemudian juga di sini ada def dengan metode len dengan parameter self kemudian return len self. Kemudian def is mpt self kemudian return len and self take data. Di sini titik. Nah, kemudian titik 2 dan def push self titik 2 dan self data event Nah, kemudian di sini juga ada def top self. Kemudian ada if self def is mpt. Kemudian raise mpt. Kemudian mistake is mistake is mpt. Kemudian return self titik data min 1. Kemudian def of self dan if self
Stop itu adalah L min 1, kemudian S is MPT itu adalah len dalam kurung L sama dengan 0, kemudian len S itu adalah len L. Nah, di sini ada kolom di mana kolom L itu adalah tambahkan, sedangkan pup itu adalah apa ya? Adalah masuk, L itu tambahkan atau masuk, sedangkan loop itu keluar. Pup itu keluar. Nah, di sini ada kelas MPT expansion dengan menggunakan kelas kelas apa ya? Dengan menggunakan kelas array stack. Mungkin kita bisa untuk mengimplementasikannya. Mungkin sini kita coba ya. Nah, di sini tuh yang pertama itu kelas MPT kelas M MPT X exception dulu ini kemudian kemudian sini ada kelas bukan kelas lagi untuk array array stack. Jadi mungkin kita bisa paskan. Nah, kemudian sini tuh ada pertama metode ini itu give init dengan parameter self titik 2, kemudian self dot privacy data. Jadi misalnya jika ada tanda seperti ini, tanda ini berarti itu adalah privasi ya. Kemudian sama dengan kemudian juga di sini ada def dengan metode len dengan parameter self, kemudian return len self. Kemudian def is MPT self, kemudian return len and self take data. Di sini titik. Nah, kemudian titik 2 dan def push self titik 4 dan self data event Nah, kemudian di sini juga ada def top self. Kemudian ada if self def is MPT. Kemudian raise MPT. Kemudian mistake
is mm, next stack is empty. Kemudian return self mm, self attack data min 1. Kemudian def of self dan if self Nah, kemudian di sini ada kelas empty affection. Kemudian di sini kita buat lagi kelas array text di mana pada metode init ini itu untuk apa ya? Untuk seperti untuk mengambil data dari ini dari array text ini. Kemudian untuk len itu untuk apa ya? Fungsi dari data. Kemudian empty itu dari jika true eh, data akan jika false kemudian kalau untuk fungsi itu menambahkan elemen ke atas data. Kemudian kalau untuk top ini untuk kembali di mana tidak di sini empty itu jika tumpukan data kosong kita kan diperiksa menggunakan is empty kecuali stack in is empty dan jika ia mengembalikan elemen terakhir dalam daftar. Kemudian di sini ada pop yaitu untuk menghapus di mana tumpukan kosong maka akan muncul pengecualian. Nah, kemudian untuk string ini itu untuk apa ya? Mengembalikan nilai string. Nah, kemudian kemudian di sini ada menganalisis implementasi tumpukan berbasis array di mana implementasi fungsi top is empty dan lain itu menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk, kemudian waktu 0,1 untuk push dan pop adalah batas diamprotisasi namun bisa menjadi on dalam kasus terburuk ketika operasi, kemudian menyebabkan daftar mengubah ukuran array internalnya. Nah, kemudian di sini ada pengguna ruang untuk tumpukan adalah on, di mana dalam praktiknya ini akan lebih efisien jika membuat daftar pengawal panjang awal n daripada memulai dengan daftar kosong
dan menambahkan n item meskipun kedua pendekatan berjalan dalam waktu on. Nah, kemudian di sini ada membalikan data menggunakan stake, di mana sebagai konjugasi dari LIFO ini menggunakan protokol penumpukan data digunakan sebagai alat umum untuk mengembalikan data urutan, dan contohnya itu untuk mencatat baris dalam file dalam urutan terbalik, mengembalikan elemen daftar menggunakan tumpukan, dan mengembalikan urutan elemen nama simpan dalam tumpukan. Nah, di sini ada tanda kurung yang cocok, di mana kita akan melakukan pembinaan kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk menvalisitasi pencocokan simbol pengelompokan. Kemudian setiap kita menemukan simbol pembukaan, kita menemukan simbol itu ke S, dan setiap kita menemukan simbol penutup, kita memunculkan simbol dari tumpukan S, yaitu dengan asumsi S tidak kosong, dan memeriksa apakah simbol itu membentuk pasangan yang valid dan simbol pembuka yang sesuai. Kemudian jika kita mencapai akhir ekspresi dan tumpukannya kosong, maka ekspresi aslinya sudah cocok. Dan komplementasi real time adalah ON, yaitu ekspresasi yang memiliki n karakter akan menghasilkan n panggilan push dan n panggilan ke pub. Kemudian pop. Kemudian panggilan ini dijalankan dalam waktu ON. Kemudian pemilihan pembatasan yang mungkin memiliki ukuran yang tetap menyediakan waktu onsan untuk perintah C kiri ke kanan indeks. Dari sini ada mencocokkan teks dalam bahasa makro, yaitu kode yang sebelumnya menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa tag yang cocok dalam dokumen HTML. Nah, di sini ada salah satu codingan, dimana di sini ada def is make HTML. Kemudian di sini S yaitu array text-nya dan J-nya itu raw fit. Kemudian while J sama dengan min 1, kemudian K raw fit. Kemudian jika K sama dengan min 1 sama dengan kemudian print valid text. Jika valid maka dia akan memprint, kemudian kalau return kalau salah dia akan memprint false. Mungkin dari saya itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT dan lain itu menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk, kemudian waktu 0,1 untuk push, dan pop adalah batas diamprotisasi namun bisa menjadi ON dalam kasus terburuk ketika operasi, kemudian menyebabkan daftar mengubah ukuran array internalnya. Nah, kemudian di sini ada pengguna ruang untuk tumpukan adalah ON, di mana dalam praktiknya ini akan lebih efisien jika membuat daftar pengawal panjang awal n daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan n item meskipun kedua pendekatan berjalan dalam waktu on. Nah, kemudian di sini ada membalikan data menggunakan stake, di mana sebagai konjugasi dari LIFO ini menggunakan protokol penumpukan data digunakan sebagai alat umum untuk mengembalikan data urutan, dan contohnya itu untuk mencatat baris dalam file dalam urutan terbalik, mengembalikan elemen daftar menggunakan tumpukan, dan mengembalikan urutan elemen nama simpan dalam tumpukan. Nah, di sini ada tanda kurung yang cocok, di mana kita akan melakukan pembinaan kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk menvalisitasi pencocokan simbol pengelompokan. Kemudian setiap kita menemukan simbol pembukaan, kita menemukan simbol itu ke S, dan setiap kita menemukan simbol penutup, kita memunculkan simbol dari tumpukan S, yaitu dengan asumsi S tidak kosong, dan memeriksa apakah simbol itu membentuk pasangan yang valid dan simbol pembuka yang sesuai. Kemudian jika kita mencapai akhir ekspresi dan tumpukannya kosong, maka ekspresi aslinya sudah cocok. Dan komplementasi real time adalah ON, yaitu ekspresasi yang memiliki n karakter akan menghasilkan n panggilan push dan n panggilan ke pub. Kemudian pop. Kemudian panggilan ini dijalankan dalam waktu ON. Kemudian pemilihan pembatasan yang mungkin memiliki ukuran yang tetap menyediakan waktu onsan untuk perintah C kiri ke kanan indeks. Dari sini ada mencocokkan teks dalam bahasa makro, yaitu kode yang sebelumnya menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa
tag yang cocok dalam dokumen HTML. Nah, di sini ada salah satu codingan, dimana di sini ada def is make meets HTML, kemudian di sini S yaitu array text-nya dan J-nya itu raw fit, kemudian while J sama dengan min 1, kemudian K raw fit, kemudian jika K sama dengan min 1 sama dengan kemudian print valid text. Jika valid maka dia akan memprint, kemudian kalau salah dia akan memprint false. Eh, Mungkin dari saya itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT dan lain itu menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk, kemudian waktu 0,1 untuk push dan pop adalah batas diamprotisasi, namun bisa menjadi ON dalam kasus terburuk ketika operasi, kemudian menyebabkan daftar mengubah ukuran array internalnya. Nah, kemudian di sini ada pengguna ruang untuk tumpukan adalah ON, di mana dalam praktiknya ini akan lebih efisien jika membuat daftar pengawal panjang awal N daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan N item, meskipun kedua pendekatan berjalan dalam waktu ON. Nah, kemudian di sini ada membalikan data menggunakan stake, di mana sebagai konjugasi dari LIFO ini menggunakan protokol penumpukan data digunakan sebagai alat umum untuk mengembalikan data urutan. Dan contohnya itu untuk mencatat baris dalam file dalam urutan terbalik, mengembalikan elemen daftar menggunakan tumpukan, dan mengembalikan urutan elemen nama simpan dalam tumpukan. Nah, di sini ada tanda kurung yang cocok, di mana kita akan melakukan pembinaan kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk menvalisitasi pencocokan simbol pengelompokan. Kemudian setiap kita menemukan simbol pembukaan, kita menemukan simbol itu ke S, dan setiap kita menemukan simbol penutup, kita memunculkan simbol dari tumpukan S, yaitu dengan asumsi S tidak kosong, dan memeriksa apakah simbol itu membentuk pasangan yang valid dan simbol pembuka yang sesuai. Kemudian jika kita mencapai akhir ekspresi dan tumpukannya kosong, maka ekspresi aslinya sudah cocok. Dan komplementasi real time adalah ON, yaitu ekspresasi yang memiliki N karakter akan menghasilkan N panggilan push dan N panggilan ke pub. Kemudian pop. Kemudian panggilan ini dijalankan dalam waktu ON. Kemudian pemilihan pembatasan yang mungkin memiliki ukuran yang tetap menyediakan waktu once untuk perintah C kiri ke kanan indeks. Dari sini ada mencocokkan teks dalam bahasa makro, yaitu kode yang sebelumnya menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa tag yang cocok dalam dokumen HTML. Nah, di sini ada salah satu codingan, dimana di sini ada def is make meets HTML, kemudian di sini S yaitu array text-nya dan J-nya itu raw fit, kemudian while J sama dengan min 1, kemudian K raw fit, kemudian jika K sama dengan min 1 sama dengan kemudian print valid text. Jika valid maka dia akan memprint, kemudian kalau salah dia akan memprint false. Mungkin dari saya itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.